Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPS, tetap kritis dan berprestasi. Selamat datang kembali dalam video pembelajaran SMP Negeri 1 Gegesik, mata pelajaran IPS. Dalam video kali ini, kita akan membahas masalah permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Selamat menyaksikan. Berikut penjelasan dari permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Nah, pengertian permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Itu yang disebut dengan permintaan. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang. Harga suatu barang akan mempengaruhi banyaknya jumlah barang yang diminta. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Dan sebaliknya, apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah banyak. Faktor yang kedua, pendapatan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh oleh seseorang akan sangat mempengaruhi permintaan barang. Jika pendapatan rata-rata setiap orang naik, maka akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta bertambah. Sebaliknya, apabila pendapatan turun atau tidak memiliki pendapatan, maka akan sangat mempengaruhi berkurangnya jumlah barang yang diminta. Selanjutnya, faktor selera masyarakat. Selera masyarakat ini sangat mempengaruhi permintaan seseorang. Apabila orang tersebut sangat menyukai suatu barang, walaupun harga barang tersebut mahal, maka pembeli tidak menghiraukan adanya kenaikan harga. Selanjutnya ada kualitas barang. Setiap orang menginginkan barang yang berkualitas, sehingga di sini kualitas sangat mempengaruhi permintaan. Jika kualitas barang bagus dan harga barang tersebut lebih mahal sedikit dari barang lain yang sama, maka masyarakat lebih memilih membeli barang tersebut. Sebaliknya, jika kualitas barang jelek, maka permintaan terhadap barang akan berkurang. Faktor berikutnya ada harga barang lain. Banyak sedikitnya jumlah barang yang diminta biasanya dipengaruhi juga oleh harga barang lain. Apabila harga kopi lebih mahal dari harga teh, maka masyarakat cenderung membeli teh. Akan tetapi, kalau harga kopi lebih murah dari teh, bagi mereka yang uangnya terbatas, maka masyarakat akan membeli kopi yang merupakan pengganti teh. Selanjutnya, jumlah penduduk. Nah, jumlah anggota keluarga akan sangat mempengaruhi jumlah permintaan. Begitu juga dengan bertambahnya jumlah penduduk suatu negara, maka akan sangat mempengaruhi permintaan terhadap barang. Faktor berikutnya yaitu ramalan masa depan. Pada saat krisis ekonomi, harga barang cenderung berubah-ubah, bahkan naik. Masyarakat akan menambah permintaan terhadap barang kalau diperkirakan harga barang tersebut di masa yang akan datang mengalami kenaikan. Itu tadi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi permintaan. Selanjutnya di sini ada bunyi hukum permintaan yang berbunyi, jika harga barang naik, maka permintaan turun. Begitu juga sebaliknya. Jika harga mengalami penurunan, maka permintaan naik. Nah, kita lihat di sini ada tabel dan kurva permintaan.
Di sini ada tabel harga wortel per kilo. Bisa kita lihat di sini, pada saat harga wortel tersebut naik atau 15.000, jumlah barang yang diminta pun sedikit atau turun, yaitu hanya 10 kilo. Nah, pada saat harga wortel tersebut turun menjadi 5.000, maka jumlah barang yang diminta pun mengalami kenaikan, yaitu mencapai 50 kilo. Nah, kita perhatikan di sini kurvanya. Pada saat harga wortel 15.000, lalu jumlah barang yang diminta hanya 10 kilo. Selanjutnya harga turun menjadi 12.500. Jumlah barang yang diminta pun mengalami kenaikan, yaitu 20 kilo. Selanjutnya harga turun kembali 10.000. Maka jumlah barang yang diminta pun mengalami kenaikan mencapai 30 kilo. Selanjutnya harga mencapai 7.500. Nah, di sini maka jumlah barang yang diminta pun semakin naik menjadi 40 kilo. Sampai pada harga wortel tersebut 5.000, turun kembali kan ya. Jumlah barang yang diminta pun mengalami kenaikan mencapai 50 kilo. Nah, dari situ kita ambil atau kita tarik garis lurus dari atas ke bawah. Ini yang disebut dengan kurva permintaan. Nah, selanjutnya, permintaan dapat dibedakan menjadi, yang pertama ada permintaan menurut daya beli konsumen, yang terbagi lagi menjadi dua. Yaitu yang pertama ada permintaan efektif. Yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli. Artinya, permintaan ini berasal dari konsumen yang betul-betul memiliki kemampuan untuk membeli barang dan melakukan transaksi. Lalu yang kedua, permintaan potensial, yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli tetapi belum melakukan transaksi. Nah, di sini artinya permintaan ini masih berupa keinginan untuk membeli dan belum melaksanakan transaksi. Lalu permintaan yang kedua yaitu permintaan menurut jumlah konsumen. Terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada permintaan individual, yaitu permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang. Nah, permintaan ini tergantung dari kemampuan masing-masing orang. Yang kedua, permintaan pasar, yaitu permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Jadi, permintaan ini dapat dihitung dengan menjumlahkan permintaan masing-masing orang atau individu. Nah, selanjutnya penawaran. Pengertian penawaran. Penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Nah, selanjutnya faktor yang dapat mempengaruhi penawaran. Yang pertama, biaya produksi. Untuk menghasilkan suatu barang diperlukan biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi yang dikeluarkan akan menentukan pula harga barang. Bila biaya produksi tinggi, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi barang, dan akibatnya penawaran berkurang. Sebaliknya, jika biaya produksi murah, maka akan semakin banyak barang hasil produksi, dan penawarannya pun akan bertambah. Lalu yang kedua, faktornya itu ada teknologi.
Teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang akan mempengaruhi jumlah dan kualitas barang hasil produksi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang, maka kualitas dan jumlah barang hasil produksi bertambah, dan ini berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran. Berikutnya ada harapan akan mendapatkan laba. Dengan harapan memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka produsen berlomba untuk meningkatkan produksinya. Selanjutnya, faktor yang keempat yaitu faktor-faktor non-ekonomi, seperti bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah akan sangat berpengaruh pada penawaran. Nah, berikutnya di sini ada bunyi dari hukum penawaran yang berbunyi, jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan berkurang. Nah, kita di sini bisa lihat ada tabel beserta kurva penawaran. Nah, di sini ada tabel untuk harga telur. Nah, pada saat harga telur tersebut turun, maka jumlah yang ditawarkan pun sedikit. Begitupun pada saat harga telurnya itu menjadi naik, maka jumlah yang ditawarkan pun akan meningkat. Kita lihat di sini kurvanya. Nah, pada saat harga telur tersebut 4.500 di sini, maka jumlah yang ditawarkan pun hanya 1.100 di sini. Lalu harganya naik, harga telurnya menjadi 5.500 di sini. Maka jumlah yang ditawarkan pun naik menjadi 125. Nah, ini nomor 2. Selanjutnya, harganya kembali naik menjadi 6.000. Jumlah yang ditawarkan pun semakin naik, 150. Nah, ini nomor 3, harganya 6.000. Lalu, pada saat harganya 7.500, harga kembali naik, maka jumlah yang ditawarkan pun kembali naik. Nah, ini 7.500. Lalu jumlah yang ditawarkan di nomor 4. Sampai pada saat harga telur tersebut mencapai 9.000, jumlah yang ditawarkan pun naik menjadi 200 di sini. Nah, nomor 5. Nah, dari sini kita tarik garis dari bawah ke atas. Ini yang disebut dengan kurva penawaran. Nah, selanjutnya ada pengertian dari pasar. Nah, pengertian pasar secara sederhana merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, tapi di sini pada era globalisasi saat ini transaksi tidak hanya terjadi di pasar, akan tetapi dapat pula melakukan transaksi melalui SMS atau jual beli secara online. Nah, karena itu pengertian pasar secara luas yaitu merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan jual beli atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Nah, ini merupakan pengertian pasar secara
luas. Selanjutnya, unsur-unsur penting pembentuk pasar. Yang pertama, ada barang yang diperjualbelikan. Lalu, yang kedua, penjual dan pembeli. Lalu yang ketiga, adanya kesepakatan harga. Dan yang keempat, ada media komunikasi. Selanjutnya di sini ada fungsi pasar. Nah, pasar mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama di situ ada fungsi distribusi. Nah, fungsi distribusi pasar dimaksudkan untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Melalui transaksi jual beli, produsen dapat memasarkan barangnya baik secara langsung maupun melalui perantara. Itu fungsi yang pertama. Selanjutnya fungsi yang kedua, fungsi pembentuk harga. Fungsi pembentuk harga. Pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Transaksi penjual dan pembeli pada mulanya melakukan tawar-menawar dan akhirnya terjadi kesepakatan harga. Selanjutnya yang ketiga, fungsi promosi. Nah, promosi artinya memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Melalui fungsi ini, pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis pasar. Yang pertama, pasar menurut wujudnya terbagi menjadi dua, yaitu ada pasar konkret, adalah pasar nyata, atau pasar yang unsur-unsur pasarnya seperti penjual, lalu pembeli, dan barang yang diperjualbelikannya ada di situ. Nah, selanjutnya yang kedua ada pasar abstrak, yaitu pasar yang antara penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan tidak dapat bertemu langsung di dalam pasar. Akan tetapi, transaksi dilaksanakan melalui alat komunikasi dan barang yang diperjualbelikan sudah diketahui betul oleh pembeli. Itu yang disebut dengan pasar abstrak. Nah, berikutnya jenis pasar yang kedua. Menurut jenis barang yang diperdagangkan atau diperjualbelikan, terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, pasar konsumsi, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Seperti contohnya ada pasar ikan, pasar buah-buahan, supermarket, dan lain-lain. Yang kedua, ada pasar barang produksi, yaitu pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Contohnya, ada pasar tenaga kerja yang merupakan tempat tenaga kerja mencari lapangan pekerjaan. Lalu jenis pasar yang ketiga di sini menurut luas jaringan distribusi. Terbagi lagi menjadi dua. Ada pasar setempat, yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Yang kedua, pasar nasional, yaitu pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah suatu negara. Nah, penjual dan pembeli ini dari berbagai negara di wilayah negara tersebut. Selanjutnya, jenis pasar berikutnya menurut waktu penyelenggaraannya. Terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada pasar harian, yaitu pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok. Contohnya ada pasar
induk yang ada di sekitar tempat tinggal kita atau kalian. Lalu yang kedua ada yang namanya pasar mingguan, yaitu pasar yang dilaksanakan seminggu sekali. Selanjutnya ada pasar bulanan, yaitu pasar yang kegiatannya sebulan sekali. Lalu yang keempat ada pasar tahunan, yaitu pasar yang diadakan hanya setahun sekali. Seperti contohnya ada PRJ atau Pekan Raya Jakarta, nah itu hanya dilaksanakan 1 tahun sekali. Jenis-jenis pasar berikutnya yaitu menurut organisasi atau strukturnya. Terbagi lagi menjadi 2, yaitu pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Nah, contohnya di sini ada pasar sayur mayur, pasar buah-buahan, pasar tekstil di Tanah Abang, yang memang penjual tersebut menjual barang-barangnya itu sejenis. Selanjutnya yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Nah, dalam pasar ini penjual dan pembeli dapat mempengaruhi harga. Itu tadi jenis-jenis pasar. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan harga. Nah, harga ialah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Nah, ini pengertian dasar harga. Nah, ilmu ekonomi yang dimaksud atau dalam ilmu ekonomi di sini harga tersebut adalah harga yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli. Dan pada harga ini barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Ini dalam ilmu ekonomi. Nah, jadi barang yang diminta sama dengan barang yang ditawarkan. Nah, dari situ kita ambil kesimpulan bahwa harga pasar dapat disebut juga sebagai harga keseimbangan. Jadi, pada harga tersebut ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan jumlah barang yang diminta. Itu seimbang. Demikian penjelasan dari materi permintaan, penawaran, harga, dan pasar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa